Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zara Setiawan dengan NPM 2516051078 dan saya dari Rekce. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Iqbal Harori. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh Bapak Iqbal. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pentingnya ilmu ekonomi. Jawabannya yaitu pentingnya mempelajari ilmu ekonomi karena kita akan dihadapkan dengan kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari kita. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan apa itu ekonomi bisnis. Jawabannya adalah ekonomi bisnis dapat diartikan sebagai suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mempunyai tujuan utama untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap bisnis dengan didasarkan pada teori ekonomi dan juga metode kuantitatif. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kalau ilmu ekonomi makro dalam harga yaitu nilai suatu komoditas ditinjau dari barang tertentu saja. Kalau ekonomi mikro, nilai suatu komoditas secara agregat atau keseluruhan. Dalam unit analisis, ekonomi makro itu lingkup kegiatan ekonominya secara individual, seperti permintaan dan penawaran perilaku konsumen dan produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan untung rugi. Kalau ekonomi mikro, lingkup kegiatan secara menyeluruh, seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Tujuan analisisnya, kalau ekonomi makro itu fokus pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya. Kalau ekonomi makro, fokus pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang dimaksud dengan investasi menurut buku ekonomi dan bisnis administrasi? Jawabannya adalah, investasi merupakan suatu alat untuk penyediaan suatu barang modal yang dipergunakan sekarang dan mengharapkan sebuah keuntungan di masa yang akan datang. Contoh kasusnya yaitu pengembangan Banda Neira sebagai model ekonomi biru berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Banda Neira sebagai model ekonomi biru yang mengintegrasikan konservasi laut, budaya maritim, serta mata pencaharian masyarakat pesisir. Pendekatan ini mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi untuk masyarakat setempat. Kenapa ini relevan? Ekonomi biru tidak hanya soal eksploitasi sumber daya laut untuk produk ekonomi semata, tetapi juga memastikan kelestarian ekologis laut dan kesejahteraan komunitas pesisir sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan di mana letak permasalahan ekonomi Indonesia. Mengapa lambat bersaing dengan negara maju? Yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Pendidikan dan keterampilan, kualitas pendidikan yang belum merata dan kurangnya spesialisasi kerja menyebabkan sedikitnya tenaga kerja berketerampilan tinggi yang dibutuhkan industri modern. Yang kedua yaitu infrastruktur yang belum merata dan optimal. Ketidakefisien logistik. Biaya logistik menjadi tinggi dan distribusi barang terhambat yang berdampak pada daya saing ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu kompleksitas regulasi dan birokrasi. Iklim investasi. Lingkungan yang kurang kondusif untuk investasi menyebabkan melambatnya penanaman modal. Padahal investasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan di mana letak permasalahan Provinsi Lampung, mengapa lambat bersaing dengan negara maju, dan berikan solusi Anda. Stagnasi ketenagakerjaan terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja formal yang terbatas, serta tidak sesuainya jenis pekerjaan dengan potensi daerah. Kondisi ini diperparah oleh upah minimum kabupaten atau kota yang belum memenuhi kebutuhan hidup layak, sehingga pendapatan masyarakat di Lampung masih rendah. Meskipun Indonesia mengalami kelebihan tenaga kerja, negara lain dengan aging population justru kekurangan tenaga kerja yang dapat menjadi peluang jika didukung pelatihan yang tepat. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi,
pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui hilirisasi, perluasan lapangan kerja formal dengan dukungan bagi UKM, startup dan investasi, serta perbaikan infrastruktur desa agar terhubung dengan pasar. Pertanyaan selanjutnya yaitu, analisis dan jelaskan di mana letak permasalahan daerah Anda, mengapa lambat bersaing dengan wilayah lain, dan berikan solusi dari Anda. Jadi, saya berasal dari Lampung Selatan. Permasalahannya yaitu, meskipun memiliki potensi besar seperti pelabuhan Bakauheni dan sektor pertanian, Lampung Selatan termasuk lambat dalam bersaing dengan wilayah lain. Hal ini terjadi karena tingginya kemiskinan, kesenjangan akses ekonomi, dan kualitas sumber daya yang lebih optimal. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia, industrialisasi berbasis nilai tambah, serta infrastruktur dan program penanggulangan kemiskinan yang terarah, daerah ini memiliki peluang besar untuk mengejar dan bersaing dengan wilayah lain di Indonesia. Selanjutnya, jelaskan ulang materi diskusi yang sudah diajarkan setiap pertemuan setelah UTS. Kaitkan dengan teori yang berhubungan. Pada pertemuan pertama, setelah UTS, kami berganti dosen pengampu, yang sebelumnya dengan Bapak Ahmad Rifai, diganti dengan Bapak Muhammad Iqbal Harori. Pada pertemuan ini, kami diberi perkenalan tentang Bapak Iqbal, lalu kami diberitahu materi apa saja yang akan dibawakan atau dijelaskan beberapa minggu ke depan ini. Pertemuan kedua, kami diberikan tugas untuk membawakan berita tentang ekonomi yang ada di Indonesia, dan saya membawakan berita tentang laju ekspansi LRT Jakarta. Dalam berita tersebut, ekspansi LRT Jakarta memberikan pengaruh yaitu meningkatkan mobilitas dan produktivitas, terjadi penurunan subsidi pemerintah, ada pertumbuhan pendapatan operator, lalu mendorong investasi dan pengembangan kawasan, dan terakhir mengurangi kemacetan dan biaya waktu. Pertemuan ketiga dengan Pak Iqbal, kami membahas tentang perekonomian di Indonesia. Salah satunya yaitu dilema pertumbuhan ekonomi versus impor. Tingkat impor di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian merendah, sementara pertumbuhan penduduk, terutama kaum menengah, semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa industri dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan dikarenakan kian bergesernya struktur ekonomi ke arah jasa. Pertemuan keempat dengan Pak Iqbal, kami sebelumnya diberikan tugas untuk mewawancarai galeri prestasi tentang pasar modal. Pasar modal berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi karena menjadi sarana masuknya investasi yang mendorong aktivitas ekonomi. Namun, kondisi pasar modal dapat terganggu oleh faktor politik dan sosial, seperti demonstrasi yang menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, keputusan investasi perlu dilakukan secara tepat melalui analisis fundamental dan teknikal, disertai pengumpulan informasi yang lengkap tentang perusahaan dan industrinya. Diverifikasi investasi juga penting untuk mengurangi resiko dan meningkatkan peluang keuntungan. Pada pertemuan kelima, sebelumnya kami juga diberikan tugas untuk mewawancarai pelaku UMKM. Dan kami mewawancarai penjual bakso ikan yang berada di dekat Bank Universitas Lampung. UMKM bakso ikan ini menunjukkan keberhasilan awal yang signifikan, didorong oleh lokasi yang strategis dekat Universitas Lampung, dan target pasarnya yaitu mahasiswa yang menghasilkan pendapatan puncak saat periode kuliah normal. Efisiensi operasional didukung oleh sistem kemitraan pasokan dengan bakso ikan sinar bahari, serta strategi pemasaran awal yang efektif melalui pemberian sampel gratis untuk membangun word of mouth. Namun, analisis pendapatan juga menunjukkan kerentanan struktural yang tinggi. Pendapatan usaha ini sangat bergantung pada aktivitas kampus. Dibuktikan dengan penurunan drastis omzet lebih dari 50% selama libur semester. Meskipun ada adaptasi waktu penjualan yang bergeser ke sore hari selama bulan Ramadan. Pertemuan terakhir dengan Bapak Iqbal, kami membahas tentang beberapa berita. Salah satunya yaitu berita tentang bencana Sumatera yang menjadi peluang bisnis bagi perusahaan alat berat. Bencana yang terjadi ini menciptakan kebutuhan besar akan alat berat.
terutama evakuasi material longsor, pembersihan puing-puing bangunan, perbaikan dan pembangunan kembali infrastruktur, pengerukan sungai dan penguatan tanggul, serta pembangunan ulang rumah dan fasilitas umum. Maka dari itu, tentunya perusahaan alat berat akan memiliki peluang yang besar dalam hal bencana alam tersebut. Cukup sekian yang bisa saya jawab dan saya jelaskan. Saya Mutiara Azhar Astiawan, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.